Selalu menggunakan kata
Padahal ada kala sebenarnya ya masih pelajaran sebelumnya sudah ditahu bahwa akhirnya kan kamu merasa bisa. Jadi kalau saya membawa ada resikonya, kalau tidak gimana kan seperti itu. Ada nggak yang kira-kira tata tertib atau peraturan sekolah yang memberatkan kamu dan bagaimana? Tidak ada. Luar biasa. Misalnya nih, kamu semua siswa harus mengikuti upacara bendera. Kamu ikut ke sana, kamu ikut upacara. Itu ikhlas, berdasar motivasimu sendiri, atau karena itu wajib? Ada yang bilang karena itu wajib. Nah, kalau saya masih tidak ikut upacara, saya dapat hukuman. Dan di situ ada contoh-contoh kalimat di kertasmu ya. Contoh peraturan kelas. Ya, kalimatnya kamu lihat dan nanti kamu bedakan dengan contoh kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu, bahasanya lebih lugas, lebih intonasinya juga lebih tegas. Bandingkan dengan contoh kalimat yang ada pada keyakinan kelas. Menghargai waktu dengan baik. Di situ tidak ada unsur tekanan dalam kalimat itu. Yang kedua, tunjuk jari jika ingin bicara. Misalnya kan langsung kalimat perintah banget itu. Berbeda dengan kalimat menjaga sopan santun saat berbicara. Kalimatnya lebih beretika. Kemudian duduk dengan tenang dan tertib. Itu contoh peraturan kelas. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat keyakinan kelas, jadi menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Nah, sekarang kamu lihat itu bawahnya. Saya ingin kalian berkelompok, kemudian memilah-milah, membedakan mana yang kalimat di sini itu masuk ke kalimat keyakinan kelas, mana yang masuk ke kata tertib. Oke, nanti kalau sudah kamu ambil ya kalimat ini masuk ke keyakinan kelas atau ke peraturan kelas, kamu tulis di ini, nanti akan saya bagikan kertas berwarna ini. Ya. Setelah kamu selesai membuat mengelompokkan ini nanti, coba dong kalian nanti mencoba berpendapat. Kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas untuk kelas kita. Kamu tulis di sini nanti. Kamu tulis di sini nanti ya. Tapi sebelum kamu kerja kelompok, saya ingin tahu setelah penjelasan saya tadi, siapa yang mau mencoba, ya kamu bisa tulis jari, membuat satu contoh kalimat yang bermakna keyakinan kelas. Oh, siapa? Ya, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Ada kata mengamalkan dan ada kata untuk kebaikan bersama. Itu juga bisa. Misalnya seperti ini deh. Dalam pelajaran saya memberi pelajaran ke kamu, ya, harus membawa kamus bahasa Inggris. Siapa yang punya ide dari kamu? Mengubah kalimat saya ini menjadi kalimat yang mengarah ke keyakinan kelas yang lebih kalau didengar, kalau dirasakan itu lebih enak belajar.
kanan gitu deh. Enaknya gimana? Iya. Oke. Tadi kan peraturannya jadi ini harus membawa kamus bahasa Inggris di setiap pelajaran saya. Bagaimana ya? Ya. Bawa kamus bahasa Inggris ada pelajaran Kayaknya masih berbau itu deh. Yuk, ayo, siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu aja ya. Kalau lebih singkatnya kemana? Kamus bahasa Inggris adalah salah satu boleh loh ya hal penting dalam belajar bahasa Inggris. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang saya ingin kalian dulu pendapat. Ayo kita bikin keyakinan kelas untuk kita, untuk kelas kita. Nah, nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu dengan kemudian setelah itu kamu tempelkan di sini. Ya, keyakinan kelas yang ingin kamu ekspresikan, kamu tempelkan di sini. Ya, pakai kertas ini. Ya, kamu boleh memilih warna-warni nggak apa-apa. Kamu bentuk seperti apa, nggak apa-apa. Ya, kamu tulis di situ. Kamu mau menyepakati keyakinan kelas kita seperti apa? Ya, oke. Terus di sini juga saya sediakan pensil berwarna. Kamu bisa nanti membuat keyakinan kamu di sini seindah mungkin. Ya, oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Yang mana Fit? Yang mana Fit? Oke. Tidak kita. Nomor 2. Nomor 2 warna apa? Nanti bisa saling pinjam ya kalau kamu ingin warna yang lain. Ya. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Satu kelompok ada berapa anak? 6 sampai 7 ya. Satu anak membuat satu kalimat keyakinan kelas untuk kita. Ya, untuk Teman yang sedang berpendapat. Yang aktif di kelas. Tidak ada saat KBM. Menghargai waktu dengan baik. Menjaga kebersihan kelas, menjadi murid yang semangat belajar. Yang pertama, bertoleransi terhadap teman, menghargai waktu dengan baik, Terima kasih. terus yang lain kan, kemarin kan saya harus izin masalah kalau berpulang itu kan nggak semua bapak ibu dulu hanya butuh 1 jam
Nanti istirahat anak-anak di luar. Dari ini gue. Saya kok cenderung sekolah nanti ini pulang jam berapa? Pulang mungkin sekitar jam 12.30 seperti biasa. Jam 3 jam 1. Jam 1. Misalnya jam 1 sampai jam 2 kan pas. Tapi anak saya sudah seperti itu. Dan Cuma saya tidak intinya lebih banyak, mungkin lebih longgar gitu loh. Kita enggak atau mungkin jam koordinasi jam berapa nanti kan bisa diambil aja. Oke. Tadi saya kan teman-teman kan menginginkan pagi udah baru lebih enak gitu kan, antara jam 10 dan 11. Ya, kalau jam 11 gimana Bu? Saya bilang maksudnya kan sudah jam-jam terakhir kan loh. Terus ya terserah baru pokoknya sekitar jam 10 dan 11 kita hadir gitu kan. Ada itu sih jam berapa itu? Jam terakhir jam Ambil ya dengan kelas 7 cok mungkin masih bisa kan? Kelas 7 saja. kelas 7 aja. Iya, karena kelas 7 kan kayak gimana gitu. Iya. Nah, mungkin ini aja saya minta tolong Bu Edi untuk memberitahu aja lewat grup kelas. Iya. Kalau jam 7 kalau saya kan nggak enak Bu Edi. Iya. Istilahnya memberitahu mereka. Iya. Ada, berarti kan minimal ada 10 orang. Oke. Terus sama dengan yang kosong jam Iya. di sana. Oke. Berarti Nah untuk yang P5 nanti anak-anak bisa diberi tugas apa? Mungkin itu aja nih. Iya. Jadi untuk mengumumkan di grup kelas. Gini. Kalau saya kan Iya. Sosialisasi ya. pembebasan. Pembebasan. Itu kata Suida kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang pembelajaran ini dalam rangka pembebasan modul 1.4 budaya pusaka kita kali ini dengan berdoa dahulu. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Maaf, sebentar. Pada acara hari ini meliputi yang pertama pembukaan, kemudian pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Demikian. Untuk adapun topik dalam eksplorasi konsep modul 1.4 budaya positif meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi. Materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi ini saya menginginkan Bapak Ibu mengepalkan tangan sebelah kanan dan bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga sekali yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini sangat berharga. Ada ninju ya. Biasanya yang berharga itu pas ya. Iya. Misalnya itu pas dengan misalnya menulis password HP Anda atau password ATM Ini misalnya ada seseorang yang menginginkan password HP Anda, password HP panjenengan. Nah, dengan melalui bujuk rayuan, kemudian hardikan, ancaman dan lain sebagainya agar supaya Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan itu. Kira-kira kalau misalnya di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu sangat berharga sekali,
apakah dengan bujuk rayuan itu akan segera dengan buka atau tetap dengan pertahankan? Walaupun Anda di bawah ancaman, dengan akhirnya menyerah dan mempersembahkan atau bagaimana? Monggo Bu Sri Mulyani, kira-kira kalau misalnya ada seseorang yang ingin merebut ini, kira-kira akan dengan ikhlas dan senang hati Bu Sri Mulyani menyerahkan segalanya pada dia atau tidak kira-kira? Kenapa? Wah, ini kayaknya Pak Muslimin ya. Iya Bapak Ibu. Kalau andai kan Bapak Ibu menyerah kemudian membuka kepala tangan Bapak Ibu, berarti panjenengan itu di bawah kendali atau di bawah kontrol orang lain. Jadi otomatis kita tidak punya kontrol diri, kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, justru orang lain yang akan mengontrol kita. Demikian. Kemudian terkadang kita masih ada di paradigma lama mengenai teori kontrol yang mana ilusi guru mengontrol murid. Saya yakin kita masih ada di posisi itu, guru mengontrol murid. Misalnya, ya kita memberikan suatu perintah tanpa memperhatikan murid kita itu nyaman, mampu atau tidak. Yang penting kita itu sebagai guru ya harus mengontrol mereka. Sebagai guru kita memegang kendali atas mereka. Itu sebenarnya paradigma lama kita. Kemudian yang kedua, kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang-kala ada ya dari kita atau saya sendiri mengkritik murid kita secara berlebihan. Kita punya niatan bahwa dengan kritikan atau masukan itu murid kita akan berubah lebih baik, atau misalnya menjadi sosok yang punya karakter. Padahal kita tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan perasaan mereka seperti apa. Apalagi kalau kita kadang itu kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita cenderung seperti itu ya, entah di sekolah maupun di rumah. Misalnya seorang ibu ya, menyuruh anak harus seperti ini. Kita sebagai guru harus menyuruh hendaki murid kita harus seperti ini. Kita cenderung masih memiliki paradigma tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kala kita mempunyai kecenderungan seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol, justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mulai berubah itu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apapun yang dilakukan murid kita, kalau menurut kita itu buruk, selamanya kita akan menilai buruk. Itu paradigma lama ya yang harus kita ubah. Nah, sekarang berubah seperti bagaimana seharusnya? Sebenarnya murid kita mempunyai perilaku itu, mereka mempunyai tujuan. Ya, semua perilaku mempunyai tujuan. Kita harus memahami itu. Kemudian tadi, kalau kita berusaha melindungi apa yang menurut kita berharga dan itu benar-benar berharga buat kita, kita seharusnya harus pintar-pintar mempertahankan. Tapi kalau kita menyerah dan terbujuk rayuan orang lain untuk menyerahkan, berarti orang lain mengontrol kita. Nah gitu, orang lain bisa mengontrol saya. Ya.
Kita harus berubah itu. Hanya kita sendiri yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai kontrol orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kebalikannya tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita memberi perintah kepada murid dan cenderung murid itu mengabaikan apa yang kita lakukan yang sebagai solusi terakhir, terkadang kita melakukan sebuah paksaan. Tapi itu tidak harus kita lakukan lagi sekarang, yaitu teori kontrol sekarang yang mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Andai kata kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Ada menang, ada kalah. Tapi kalau sekarang kita harus berpikir bahwa kita harus menang, dan menang. Jangan sampai kalah. Kemudian teori kontrol ini berdasarkan dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita bahwa tidak ada lagi orang lain yang bisa mengontrol kita, tapi diri kita lah yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku kita mempunyai tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang tadi itu dan kolaborasi dan konsensus, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, menurut Dr. William Glasser, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita harus memahami bahwa murid kita itu terlahir sebagai seseorang atau seorang yang unik, yang memiliki berbagai macam keragaman. Mereka lahir dengan kodratnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau mengubah mereka sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid kita adalah seseorang yang terlahir dengan unik, dengan kodratnya, dan tugas kita adalah menuntun mereka sesuai kodratnya untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Tugas kita adalah menuntun. Kemudian apa makna disiplin? Kira-kira nih, sebelum membaca yang ada di slide saya ini, dulu makna disiplin itu menurut panjenengan apa ya? Dulu ya, patuh pada aturan. Mungkin kalau patuh pada aturan. Kalau Bu Reni mungkin kata disiplin itu apa? Selain patuh pada aturan, taat, tertib. Ya. Terus kenapa sih sebenarnya kita harus disiplin, Pak Seno? Apakah kita agar supaya kita mendapatkan penghargaan atau apa? Kenapa Pak Seno harus datang jam 7 kurang ke kantor? Jadi gini, saya dapat ilmu dari disiplin itu dari bapak saya. Disiplin adalah nafasku. Berarti kalau udah gak disiplin berarti meninggal, ya kan Bu? Itu. Nah menurut saya disiplin. Kenapa saya harus disiplin? Yaitu karena saya masih bernafas dan saya harus beberapa menjalankan kedisiplinan.
Kalau bukan nanti disiplin apa Bu? Kalau menurut bukan Disiplin itu ya kayak saya. Sombong dan sebagainya. Kalau saya mau disiplin itu ya untuk memenuhi kebutuhan saya, karena saya perlu disiplin, saya perlu memuaskan hati saya dengan cara disiplin. Kalau pekerjaan saya selesai, ya saya harus alhamdulillah. Kalau enggak, saya mulai dengan diri saya sendiri, tepat waktu, kemudian mengikuti apa yang saya targetkan. Berarti saya nggak akan mencapai apa yang saya goalkan. So disiplin menurut saya adalah saya datang tepat waktu untuk memenuhi kepuasan saya agar saya bisa mencapai goal saya. Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. salah satu manfaat disiplin tentu saja untuk menghargai diri kita sendiri ya sudah tadi ya. Iya. Saya ada ditanya. Oh iya, Pak Bagus, benar. Disiplin. Disiplin menurut saya adalah awal ketika saya waktu dalam kerja. Tapi kalau saya waktu dalam uang, gitu ya. Jadi kalau kita nggak disiplin nggak dapat uang. Ya. Memang uang tidak segala-galanya, tapi itu tanpa uang. Iya. Bukan bersombong. Punya uang banyak juga bisa. Itu belum kasih ya, kasih mana ya. Atau mungkin Bu Sri Mulyani juga mau menambahkan kesombongan tentang disiplin? Iya, oh enggak? Menurut saya disiplin itu seperti yang sudah teman-teman tadi jawab. Tapi disiplin itu menurut saya juga sebuah komitmen, dan komitmen untuk hidup tertib dan teratur. Kalau orang sudah hidup sesuai dengan alurnya, dengan komitmen yang sudah dilaksanakan atau disepakati bersama, saya yakin hidup ini akan menjadi lebih enak dan selalu bersyukur. Terima kasih. Andai kan yang menurut kita memaknai disiplin seperti itu, ya, bukan mereka disiplin mencoba untuk disiplin, tapi mereka membutuhkan suatu penghargaan. Ya, andai kan ya. Semoga kedepannya menurut kita juga disiplin sesuai dengan apa yang ada di hati mereka. Motivasi sendiri, punya motivasi sendiri untuk disiplin. Nah di sini disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, berikutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, dari kata kebajikan kan berarti yang baik-baik ya. Nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glaser di situ. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan itu sudah tercermin di profil pelajar Pancasila yang meliputi, ada yang sudah tahu kan profil pelajar Pancasila meliputi apa saja lebih? Oke, Bu Ida, monggo. Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa serta para mulia. Yang kedua, gotong royong, berpindahan global, mandiri, benar kritis dan kreatif. Luar biasa. Profil pelajar Pancasila, saya yakin semua bapak ibu di sini juga sudah hafal ya, selain Buddha ya. Sebenarnya di sekolah kita itu anak-anak sudah menerapkan disiplin positif ya bapak ibu.
Kalau misalnya Jumat pagi, Jumat bersih itu, oke, ada kerja bakti, kemudian menjaga lingkungan bersih, kemudian ada Jumat mengadakan Jumat amal dan lain sebagainya. Anak-anak ini sebenarnya sudah mencerminkan ya disiplin. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Motivasi. Kata motivasi berhubungan dengan kata semangat. Sebenarnya apa sih motivasi itu? Ada yang tahu? Saya kembalikan ke panjenengan beliau. Apa sih sebenarnya motivasi? Bu Akbar. Menurut saya motivasi itu dorongan yang ada pada diri kita sendiri. Ada yang lain? Motivasi itu apa? Motivasi itu kan ada yang terlahir dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Ada juga yang motivasi dari luar. Nah, motivasi yang pertama, sebenarnya teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, motivasi dari eksternal itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri dulu. Apabila kita mempunyai motivasi yang positif, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita juga akan tercapai, karena motivasi yang terbangun dari diri kita sendiri. Kemudian sekarang masuk ke kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Sebenarnya merdeka, arti merdeka itu artinya apa menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tadi ya Bapak Ibu, bahwa kita harus mempunyai kontrol diri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian restitusi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi restitusi di sini nanti adalah kita tidak menyalahkan anak jika anak itu melakukan suatu kesalahan, tidak serta-merta menyalahkan anak. Tetapi kita cenderung memberi kesempatan mereka untuk menguatkan karakter mereka agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini dilakukan agar supaya murid-murid itu bisa mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Misalnya kalau murid kita melakukan suatu kesalahan, bukan kita cenderung menyalahkan, kita sementara ini kan cenderung menyalahkan. Kalau misalnya ada anak didik kita datang terlambat, kita cenderung jadi penghukum ya. Istilahnya mencetat mereka dengan kesalahan mereka, atau istilahnya ya menekan mereka kalau mereka itu salah. Tapi dengan restitusi ini nanti Bapak Ibu memberi murid agar supaya mencari solusi bagaimana agar mereka tidak datang terlambat kembali, atau bagaimana agar supaya mereka tidak melakukan kesalahan kembali. Itu mengenai restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, tuh. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan.
Kemudian yang ketiga, kita memberi tawaran, bukan lagi paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian nomor 5, merestitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang nomor 8, restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman lagi atau bukan konsekuensi lagi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi terkadang kalau murid sudah tidak peraturan saja, peraturan, setiap sekolah punya peraturan, bahkan kita di dalam kelas pun punya peraturan. Dan ciri-ciri dari peraturan itu biasanya ya cenderung bermakna sebuah paksaan, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas dari kata yakin, keyakinan itu kan berasal dari diri kita, diri anak-anak sendiri, seperti itu. Kalau peraturan cenderungnya itu kalimatnya lebih apa ya, menakutkan karena bermakna paksaan, karena seringnya menggunakan kata dilarang, kemudian jangan, tidak, harus gitu. Jadi justru kalau dengan kata-kata seperti itu, anak-anak tuh cenderung malah justru melanggar daripada melaksanakan atau daripada mematuhi. Bagaimana agar anak-anak itu muncul kesadaran diri mereka untuk melaksanakan atau mematuhi, ya dari kita bangun dari diri mereka sendiri, dari keyakinan mereka sendiri, dengan munculnya keyakinan kelas. Diawali dari keyakinan kelas, nanti akan berkembang menjadi sebuah apa itu? Akan berkembang ke yang lebih besar lagi, bukan kelas lagi tapi sekolah. Ada yang sudah pernah mencoba menyusun sebuah keyakinan kelas di kelas? Belum? Insya Allah nanti ya. Kemudian keyakinan kelas. Monggo dilihat di layar. Di situ ada 2 tentang yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Ciri-ciri yang paling kelihatan adalah tadi kalau peraturan kelas itu cenderung bermakna paksaan dan biasanya menggunakan kata harus, tidak, dan dilarang. Kira-kira mana yang masuk di keyakinan kelas dan mana yang masuk di peraturan? Kalimat-kalimat mana? Oke, Bu Sri Mulyani. Menurut saya keyakinan yang nggak ada backgroundnya itu yang buruk itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu menurut saya keyakinan kelas. Tapi kalau yang hijau datang tepat waktu mengucapkan salahnya adalah peraturan. Menurut saya loh. Tapi kalau sama tidak. Nah, jadi intinya seperti apa yang dikatakan baru. Saya sangat senang sekali mengikuti seperti ini. Ini adalah ilmu. Saya kan bukan guru merdeka, tetapi dengan seperti ini, wah ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu banyak salahnya. Nah, dengan seperti ini ada pengalaman yang sangat bangga. Dan saya usul nih, harusnya yang mengikuti ini tidak hanya beberapa guru, tapi kalau bisa ya guru sampai di beberapa itu diajar semua, Bu. Sehingga kita punya apa itu yang sama, itu punya motivasi, punya misi yang sama, Bu. Terima kasih. Nanti untuk tidak lanjut ke depan mungkin gini. Kalau Bu Sri Mulyani tadi mempunyai opini nih, kami guru dan murid saling menyayangi itu masuk ke keyakinan kelas Bu Ida. Bagaimana menurut Bu Ida? Apakah
Sudah masuk ke keyakinan kelas atau belum? Menurut saya juga, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani tadi, bahwa yang termasuk keyakinan kelas itu yang fikirnya warna putih ya, karena di situ ada kata-kata seperti saling menyayangi, semangat, terus kemudian peduli. Hal itu kan muncul dari dalam diri kita sendiri yang merupakan motivasi dari apa yang kita yakini selama ini, gitu itu. Terima kasih Bu Ida. Andai kan saya punya kalimat ini Bapak Ibu, kalimat saya seperti ini: dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat yang saya sampaikan ini masuk ke peraturan atau masuk ke keyakinan kelas? Kenapa seperti itu? Karena ada kata dilarang. Andai kan saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengubah kata dilarang membuang sampah sembarangan ini menjadi suatu keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya apa ya yang paling indah gitu? Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kira-kira bahasanya lebih halus, tetapi lebih apa? Lebih mengena, ada kata apa? Tanggung jawab bersama, seperti itu. Nah, kalau misalnya satu lagi, jangan membuli teman. Jangan membuli teman. Kira-kira kalau dibuang menjadi keyakinan kelas seperti apa, Ge? Ada yang punya ide nggak? Gimana Pak Kis? Mari kita saling menghargai. Saling menghargai sesama teman. Iya. Ternyata kan luar biasa semua ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita bisa loh segera memulai membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, dan tidak terus-menerus kita mempertahankan peraturan. Mari kita bersama-sama, kita nanti belajar untuk membuat keyakinan kelas. Kita mulai di kelas kita masing-masing, kelas kita. Misalnya kita wali kelas, ya kita di kelas kita dulu aja. Atau akan lebih baik lagi kalau kita nanti di kelas yang kita ampuh, kita bikin keyakinan kelas di mata pelajaran kita sendiri. Itu juga akan lebih baik. Gitu. Saya rasa Bapak Ibu ternyata sudah sangat paham ya tentang peraturan dan keyakinan kelas itu. Kemudian jangan lewatkan aja. Tuh tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas tuh misalnya kalimatnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Kita bisa menekankan kata tanggung jawab nanti di keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bahasa di keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin ada kata lain, mungkin ada kalimat lain selain yang ada di situ. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada bahasa yang lain yang lebih itu untuk keyakinan kelasnya mungkin. Kira-kira apa? Siapa yang Bapak Ibu punya ide apa nih? Makanya itu saya ingin panjenengan membuat kalimat lain selain yang lebih masuk ke keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalimat apa yang lebih sesuai dengan itu? Ada yang mempunyai ide? Bagaimana kalau menghargai waktu? Bisa ya? Oke, menghargai waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. WA.
kemudian ditanya, Pak Bagus ini Pak Bagus gak gitu? Oh ya, dulu aku dikasih hukuman Pak Bagus misalnya seperti itu. Ya, akan diingat-ingat seumur hidupnya mungkin ya. Itu kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Tadi sudah saya beri contoh. Ya, kita itu akan dikenang Bapak Ibu. Ya, walaupun mereka lulus, ya, sosok kita itu akan selalu dikenang. Apalagi kalau kita menuliskan suatu peristiwa, misalnya ya itu tadi anak kita beri hukuman, itu akan bangga, akan diingat sepanjang umur hidup mereka. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau kita terlalu keras, terlalu beri hukuman yang terlalu ekstrim, anak-anak justru bukan malah patuh, tetapi anak-anak akan cenderung melanggar dan melanggar seperti itu. Misalnya saja kalau di Blora misalnya ada tembok ditulisi dilarang kencing di sini, bahkan di situ justru bau pesing semerbak ada di situ. Coba kalau dikasih kalimat misalnya kencinglah di sini, pasti tidak akan ada bau pesing di situ. Kemudian lah ya Indonesia. Kalau Indomaret dorong dan tarik. Kalau disuruh narik kita justru mendorong. Kita menarik seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau sudah itu ya terlalu ini ya Bapak Ibu. Kadang kan kalau kita memberi hukuman, kita tuh tidak pernah memikirkan perasaan mereka. Kita kadang memberi hukuman di kelas, kita tidak memahami dia itu merasa malu atau seperti apa. Kalau anaknya ini cenderung baperan, apa-apa dirasakan pakai hati, bisa saja loh efeknya mereka akan menyakiti diri sendiri, merasa tidak berguna. Begitu. Kemudian, jadi intinya kita juga harus berhati-hati loh Ibu ya. Kemudian konsep diri yang buruk, ya dia akan merasa menjadi seseorang yang buruk, yang selalu melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pasti banyak terjadi di kelas. Ya, anak cenderung berbohong dan tidak jujur, dan cenderung juga akan melempar kesalahan ke teman yang lain. No, bu, dia, ini loh bu, padahal dia sendiri juga melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang terakhir, marah, menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, pernahkah kita melakukan suatu hal yang seperti itu dan panjenengan juga merasa oh ya, tadi saya telah melakukan ini, dan kadang-kala kita juga menyesal. Saya tadi seharusnya tidak seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu, merasakan hal seperti itu? Jujur saja saya pernah gitu. Nyesel gitu ya. Kemudian nah, konsekuensi itu yang bagaimana? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi sama dengan hukuman, tetapi tidak begitu menimbulkan rasa sakit di hati mereka. Kan lebih ringan ya kalau konsekuensi itu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena berhubungan dengan misalnya tadi lari mengelilingi ini di pelajaran PJOK, kan dapatnya cuma di pelajaran PJOK aja gitu. Masih berhubungan, dan bahkan kalau Bapak Ibu gurunya memahami, bisa saja hukuman yang dilakukan dengan tanggung jawab tadi, konsekuensi yang dilakukan dengan tanggung jawab itu tadi dimasukkan dalam nilai, dikasih nilai gitu. Jadi tidak begitu menimbulkan efek yang panjang, trauma yang begitu panjang, enggak. Itu. Kemudian anak menghargai disiplin, lebih menghargai disiplin kalau mendapatkan konsekuensi daripada hukuman. Kemudian tidak merasa paksaan tapi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
kemudian konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian yang terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Iya, misalnya kayak tadi lari-lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat di pelajaran PCOK. Kan dia mungkin akan membutuhkan waktu sendiri daripada temannya, tapi tidak berdampak seumur hidup kenangan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman atau identitas gagal. Kemudian identitas suksesnya adalah disiplin. Disiplin di sini meliputi konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah saya bahas kalau hukuman itu cenderungnya sesuatu yang meyakinkan yang harus terjadi itu tadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi kalau dalam restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau yang bersalah tidak melulu akan merasa bersalah seumur hidup, tidak, tetapi anak-anak justru karakternya akan terkuatkan dengan restitusi. Nanti kita akan bahas restitusi itu seperti apa. Kemudian korban mendapatkan ganti, maksudnya nanti kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu nanti Bapak Ibu yang salah dan yang menjadi korban sama-sama menang. Dalam artian tidak ada yang merasa tertekan dengan masalah yang mereka hadapi. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya tadi sudah saya sering utarakan, anak-anak akan mendapatkan atau memperoleh penguatan karakter. Kemudian masalah mereka itu akan terpecahkan, akan mendapatkan solusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Nanti kita akan kalau menggunakan restitusi, nanti kita akan mendorong murid untuk menangani permasalahan mereka sendiri. Oke. Langkah-langkah penerapan keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu menginginkan kalau kita nanti kedepannya membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas itu apa aja? Monggo dipersani. Yang pertama, guru melakukan sosialisasi tentang pentingnya menyusun kesepakatan kelas yang berisi tentang keyakinan kelas demi kelancaran proses belajar mengajar. Kita kenalkan dulu pada anak-anak apa sih itu keyakinan kelas. Apa pentingnya kita menyusun sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi seluruh murid di kelas untuk berpartisipasi aktif dalam membuat rancangan kesepakatan kelas. Jika kita melibatkan murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas, saya yakin yang muncul itu motivasi dari diri mereka sendiri. Mereka yang menyusun, tentu saja mereka yang harus mematuhi seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid dan guru membuat poster keyakinan kelas yang akan dipasang di dinding kelas. Jadi setelah mereka berkolaborasi, kemudian mereka berpendapat dan menyusun kalimat-kalimat keyakinan kelas, akan lebih indahnya jika mereka menyusunnya sebagus mungkin, semenarik mungkin yang bisa ditempel di kelas sebagai pengingat. Jadi, oh ini loh, kalau saya datang terlambat, berarti saya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang saya bikin sendiri di poin ini. Seperti itu. Anak-anak lebih kreatif nanti dalam menyusun kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, murid dan guru membuat poster keyakinan kelas yang akan dipasang di dinding kelas. Tadi sudah. 4. Guru berkolaborasi dengan orang tua murid untuk memantau pelaksanaan keyakinan kelas di rumah agar disiplin positif tetap melekat pada diri anak. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai grup ya, grup sendiri-sendiri setiap kelas dengan orang tua. Alangkah baiknya juga kalau melibatkan orang tua agar supaya
tidak hanya di sekolah saja mereka mematuhi keyakinan kelas yang sudah mereka susun sendiri, tetapi di rumah juga akan lebih bagus lagi kalau di rumah juga mempunyai keyakinan orang tua yang dengan anaknya yang buat. Jadi berkesinambungan di sekolah ya, di rumah ya. Jadi lama-kelamaan akan menjadi terbiasa mereka. Kemudian guru melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Penting sekali, apakah keyakinan yang mereka susun itu sudah berjalan dengan baik, dipatuhi, dan ada manfaatnya, ada dampaknya atau tidak. Itu kita wajib mengevaluasi. Atau bahkan bisa juga nanti kalau misalnya keyakinan kelas perlu ditambahin, bisa kita tambahi seperti itu. Kemudian guru melakukan refleksi terhadap dampak dari pelaksanaan keyakinan kelas, sama tadi gitu. Kemudian guru membagikan pengalaman praktik baik yang dilakukan pada teman sejawat akan terbentuk budaya positif dalam lingkungan sekolah, seperti yang diutarakan Bu Sri Mulyani tadi. Akan lebih baik kalau kita semua ya Bu Sri Mulyani ya, setiap kelas mempunyai keyakinan kelas seperti itu. Ini contoh yang sudah dibuat oleh Bu Ida, kelasnya Bu Ida yang sudah membuat keyakinan kelas dan ditempel di kelas ya Bu Ida ya, yang sudah berjalan luar biasa. Dan apakah anak-anak kelasnya Bu Ida ada dampak positifnya nggak Bu Ida kelasnya? Terima kasih Bang. Pelaksanaan keyakinan kelas di kelas saya ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 mingguan ini ya Bu ya. Saya lihat ada perkembangan dari anak-anak yang tadinya memang mereka seperti terkesan terpaksa untuk melakukan suatu tindakan, ada aturan-aturan yang mengekang mereka. Nah ini keyakinan kelas itu kan mereka bentuk sendiri, itu berasal dari masing-masing anak, sehingga anak itu memiliki tanggung jawab secara moral untuk melaksanakan apa yang sudah mereka tuliskan. Mereka sudah meyakini, oh ini salah, ini benar, sehingga kita nggak perlu lagi untuk istilahnya moyak-moyak anak untuk melakukan apa yang baik dan buruk. Mereka sudah tahu sendiri, sehingga mereka akan merasa malu jika tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Ida. Ini Bu Ida sudah melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas dengan anak-anak yang Bapak Ibu sudah ditempel, kemudian sudah berjalan kurang lebih dua mingguan ya Bu Ida ya, sudah dilaksanakan dengan baik dan dampaknya luar biasa. Jadi mereka akan cenderung malu jika tidak melaksanakan atau mematuhi keyakinan kelas itu. Karena apa? Karena mereka yang membuat sendiri, yang menyusun sendiri, yang menempel sendiri, seperti itu. Jadi dengan keyakinan kelas akan memunculkan motivasi tersendiri dari diri mereka sendiri. Kemudian ini saya akan membahas, tadi kan kita membahas tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Sekedar monggo dipun persani dulu video. Nanti kira-kira Bapak Ibu itu selama ini berada di posisi mana? Monggo Bapak Ibu dipersani, kira-kira panjenengan selama ini berada di bagian posisi yang mana? Monggo. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman,
Kemudian yang keempat posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima posisi manajer. Biasanya 1 dan 2. Biasanya 1 dan 2. Oke, monggo ini dikonversasi, dilihat masing-masing video yang menggambarkan di masing-masing posisi kontrol. Panjenengan yang mana nanti? Di bawahnya ada tagnya itu. Unggulan ini. Unggulan ya. Dapat dari segede. Yang daulat lebih segede. Video adegan pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Ada kata nggak kapoknya kamu seperti itu. Sana lari. Kemudian yang dampak posisi penghukum monggo dikonversasi. Murid-murid menjadi pendendam, akan diingat sepanjang masa. Bu Sri Mulyani dulu itu toh yang memarahi saya gitu, memberi saya hukuman ini. Nah ini posisi membuat merasa bersalah. Saya sebelum mengikuti program ini, saya berada di posisi ini Bapak Ibu. Posisi membuat merasa bersalah. Sering sekali saya melakukan ini. Dialognya itu, Naren kenapa kamu terlambat nak? Bahasanya tuh lebih apa ya? Lebih lembut, lembut, kemudian betul, seolah-olah membutuhkan toleransi anak ke kita. Nanti gimana kalau saya ditegur Bapak Kepala Sekolah? Ya, seperti itu. Kemarin kan sudah dibilangin, Bu ya, kamu itu memahami saya, seperti itu. Itu bahasa yang pengen dipahami anak. Padahal itu kita salah ya, Bu Ibu. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus loh nak. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, posisi membuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang. Nah, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Gara-gara kamu tuh loh baru jadi seperti ini. Itu dampak yang dirasakan anak jika panjenengan berada di posisi membuat masalah. Ya Pak Bagus. Pak Bagus pernah nggak di posisi pembuat masalah? Sering. Terus yang ketiga ini adegan yang ketiga. Lambat lagi ya sayang, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Aduh, lambat lagi ya sayang, seperti itu.
Iya, Pak Seno berbahaya tuh kalau misalnya di posisi ini. Udah apa-apa kan sama tahu. Oh iya. Ini kalau posisi seperti ini Pak Seno, posisi Pak Seno berada di posisi sebagai teman. Nah, biasanya kalau guru-guru muda biasanya ya berada di posisi teman. Nah, ini posisi teman itu ciri-cirinya suara gurunya kan ramah Pak Seno, seperti Pak Seno kan, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru Pak Seno. Ya, berbeda dengan Pak Bagus. Pak Bagus membuat rasa bersalah tapi katanya gitu. Nah, ini kelemahannya anak-anak akan tergantung pada kita. Terus tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena nyagerke atau ketergantungan. Ada Pak Seno, nanti Pak Seno kok gitu. Aku datang lambat juga akan biasa saja, Pak Seno gitu loh, gitu ya. Tapi bagaimana kalau Pak Seno pada waktu itu tidak ada di sekolah? Tentu saja mereka juga akan kehilangan tempat sandaran. Kemudian yang ini, kalau ini kita harus sekolah jam 7 kok murid kita tidak ada jam 7, itu kita berada di posisi yang namanya posisi pemantau. Jadi kalau posisi ini cenderung detail datanya Bapak Ibu. Jam 7 kurang seperempat murid baru datang ya jam 7 kurang seperempat itu. Kalau lebih ya berarti ada konsekuensinya. Saya cepat. Tuh, mantau ini ya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu, posisi yang seharusnya kita berada yaitu posisi sebagai manajer. Monggo dipendamping Bu Sri Mulyani. Dipendamping. Jadi di posisi manajer ini kita cenderung tidak menyalahkan ke murid, tetapi kita mengajak murid untuk mencari solusi. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Sebabnya apa? Kemudian bagaimana kalau misalnya besok tidak datang terlambat lagi, itu harus seperti apa, langkah apa, atau solusinya bagaimana, atau kamu harus melakukan apa agar besok tidak datang terlambat, seperti itu. Jadi murid diarahkan untuk mencari solusi sendiri. Kalau kasusnya Naren ini, Naren tadi menjawab, oh bisa menyetel alarm Bu, seperti itu. Mereka menemukan solusi sendiri atas kesalahan atau ketidakdisiplinan mereka sendiri. Pendukung Anda semakin baik. Ini ya, Bapak Ibu, posisi manajer yang seharusnya kita berada di posisi ini.
Posisi manajer itu suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian akan menciptakan identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tadi untuk mengarahkan murid mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Jadi anak-anak itu nanti yang melakukan kesalahan itu akan cenderung menjadi murid yang mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah mereka. Itu posisi 5 kontrol tadi ibu restitusi. Saya rasa cukup karena sudah masuk di 5 posisi kontrol restitusi. Kemudian untuk segitiga restitusi nanti kita akan belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Dan tadi ada masukan dari Bu Sri Mulyani bahwa kita seharusnya sudah mulai membuat keyakinan kelas. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen segera memulai langkah membuat keyakinan kelas, dan kemudian nanti dalam menghadapi atau permasalahan berkaitan dengan anak yang bermasalah tadi itu menggunakan langkah segitiga restitusi, kemudian pendapat kita itu harus di posisi yang bagaimana, nanti kita akan bicarakan lagi. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak Ibu telah hadir di sharing ilmu dengan saya tentang budaya positif kali ini. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mempelajari modul 1.4 budaya positif, banyak ilmu yang saya dapat, yaitu berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian mempelajari tentang apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, kemudian mempelajari bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi, dan bagaimana kita memposisikan diri dengan mempelajari 5 posisi kontrol. Dengan mempelajari beberapa ilmu yang luar biasa tersebut dari modul 1.4, bisa saya terapkan di pembelajaran, bisa saya terapkan di kelas, terutama dalam penyusunan keyakinan kelas, yang kemudian menjadi kesepakatan kelas. Sungguh luar biasa mempelajari modul 1.4 ini. Dan pada waktu aksi nyata, yaitu pengimbasan, sharing ilmu tentang budaya positif, begitu besar minat dan antusias teman-teman rekan sejawat di sekolah untuk segera memulai langkah membuat keyakinan kelas dan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak. Semuanya ini didukung dengan izin dan kolaborasi sekolah, terutama kepala sekolah yang mendukung penuh dengan sharing ilmu tentang budaya positif ini. Sungguh hal yang luar biasa dan bermanfaat bagi saya selama belajar di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.